Oke, kita langsung saja. Hanya ada 2 dari 4 pengarang Injil kanonik dalam Alkitab yang nekat coba mengarang silsilah Yesus. Dan kedua Injil tersebut, Matius dan Lukas, terbukti menjelaskan silsilah Yesus Kristus, peace be upon him, yang tidak sama. Matius yang target pembacanya adalah bangsa Yahudi, menitik beratkan pribadi Yesus sebagai raja sekaligus Mesias, keturunan Raja Daud, pewaris tahta terakhir Raja Israel yang ditunggu-tunggu oleh umat Yahudi. Oleh sebab itu, silsilahnya dimulai dari Abraham, bapak orang Yahudi, dan karangannya pun penuh dengan simbol-simbol dan pemenuhan nubuat-nubuat para nabi zaman dahulu yang meyakini bahwa Mesias akan lahir dan muncul dari kalangan keturunan Raja Daud. Dalam silsilah Yesus versi Matius disebutkan ada 14 keturunan dari Abraham hingga Raja Daud. Kemudian 14 keturunan lagi dari Raja Daud hingga masa pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan berikutnya dari masa pembuangan ke Babel hingga lahirnya Yesus Kristus, peace be upon him. Sedangkan Lukas yang target pembacanya adalah bangsa non-Yahudi, menitik beratkan pribadi Yesus sebagai anak manusia sekaligus anak Allah, yakni Allah semua bangsa, bukan hanya Allah bagi bangsa Yahudi saja. Oleh sebab itu, silsilahnya dimulai dari Adam, bapak semua umat manusia, bahkan hingga kepada Allah, bapaknya Adam, pencipta seluruh umat manusia. Sebagai salah satu fans berat Paulus, mungkin pada saat menulis ini, Lukas juga memikirkan Yesus sebagai Adam baru, atau katakanlah Adam kedua. Anda bisa lihat di Roma 5 ayat 12. Lukas menempuh jalur berbeda dalam memaparkan silsilah yang disusunnya. Menurut Lukas, Yesus bukan keturunan Salomo bin Daud seperti Matius, tetapi keturunan Nathan bin Daud, kakak laki-laki Salomo yang disebut-sebut dalam Tawarikh 3 ayat 5. Nama-nama dari Raja Daud ke bawah yang disusun oleh Lukas hampir semuanya berbeda dari nama-nama yang disusun oleh Matius. Jumlah generasinya pun tidak sama. Dari Raja Daud sampai Yesus, Lukas mencatatkan 42 generasi, sedangkan Matius hanya 27 generasi. Kendati demikian, tujuan kedua pengarang Injil ini sama. Intinya, Yesus Kristus, peace be upon him, adalah keturunan Raja Daud. Atau lebih spesifik lagi, Yesus Kristus, peace be upon him, harus keturunan Raja Daud. Matius 1 ayat 1-17 menelusuri silsilah secara menurun dari Abraham sampai kepada Yesus. Sedangkan Lukas 3 ayat 23-38 sebaliknya menelusuri silsilah secara mendaki dari Yesus sampai kepada Adam. Baik Matius maupun Lukas sama-sama berusaha menjelaskan kepada pembaca bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud. Matius menguraikan silsilah Raja Daud ke bawah dengan menempuh jalur Salomo bin Daud. Silsilah yang dimulai dari Abraham itu dikelompokkan oleh Matius menjadi 3 bagian, masing-masing meliputi 14 generasi. Kenapa 14? Kita lihat bahwa angka 14 yang diformulasikan oleh Matius ini
dipastikan berasal dari nama Daud. Dalam huruf Ibrani terdiri dari 3 konsonan, yaitu D, W, dan D, atau delta, whiskey delta, atau dalam bahasa Ibrani disebut dalet, wow, dalet, yang dalam numerologi Ibrani juga dalam numerologi Arab bernilai 14. Ini dari hasil penjumlahan nilai dalet 4 tambah wow 6 tambah dalet lagi 4, sehingga totalnya 14. Apa boleh buat? Untuk keperluan ini maka tidak sedikit nama-nama keturunan Salomo dalam kitab suci umat Yahudi Perjanjian Lama kata umat Kristen, yaitu Tawarikh 3 ayat 10-20 yang yang terpaksa dibuang alias dihilangkan oleh Matius agar komposisi silsilahnya tidak melebihi angka 14. Tapi tahukah Anda, ternyata silsilah yang disusun baik oleh Matius maupun Lukas sama sekali tidak tersambung kepada Yesus. Catat itu. Mereka berdua justru sibuk menguraikan silsilah yang pada akhirnya terpusat kepada Yusuf suami Maria, bukan silsilah Maria sendiri. Padahal Yesus adalah putra Maria, sang perawan suci yang mengandung dan melahirkan seorang putra suci atas kehendak dan kuasa Allah, yang dalam konteks ini sama sekali tidak memiliki hubungan darah sedikit pun dengan Yusuf. Perlu digarisbawahi bahwa kendati Yusuf adalah suami Maria, tapi menurut doktrin Kristen, Yusuf sama sekali tidak pernah melakukan persentuhan tubuh. Ini persentuhannya tanda kutip loh ya, dengan istrinya, sampai utusan Allah yang mulia itu lahir. Dalam Matius 1 ayat 25, Matius sendiri menyatakan hal ini, di mana ia menuliskan catatannya begini: dan tidaklah dia menyatu dengannya sampai melahirkan putra laki-lakinya yang sulung itu. Jika kita perhatikan pula bagaimana Al-Quran menjelaskan hal ini, maka menurut surat Ali Imran ayat 33-35, Isa Al-Masih alaihissalam dan ibunda beliau Maryam yang dimuliakan oleh Allah adalah keturunan Imran, ayahanda Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, yang merupakan keluarga Lewi, bukan keluarga Yehuda. Hal ini juga tercatat dalam kitab Oleh Semot atau Keluaran 2 ayat 1. Sementara di Al-Quran, masih di Al-Quran ya, dalam surat Maryam ayat 28, Maryam juga dikenal sebagai perempuan keluarga Harun. Di sana dituliskan Ukhta Harun. Jadi bahwa menurut Taurat maupun menurut Al-Quran, Isa ibnu Maryam alaihissalam yang orang Yahudi Palestina tapi dipaksa menjadi Yesus Kristus, peace be upon him, yang orang Yunani oleh doktrin Kristen, bukan keturunan Raja Daud atau keturunan Nabi Daud alaihissalam. Meskipun Matius dan Lukas sudah berusaha keras untuk menjelaskan hal ini melalui rekayasa silsilah mereka yang celakanya terbukti mismatch alias tidak matching. Dengan kata lain, Isa ibnu Maryam alaihissalam atau Yesus Kristus, peace be upon him, bukan Bani Israel suku Yehuda, melainkan Bani Israel suku Lewi, sesuai
dengan garis keturunan ibundanya yang serumpun dengan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Ini juga sesuai dengan sejarah tradisi keagamaan umat Yahudi sendiri, di mana diketahui bahwa imam-imam Bani Israel pada umumnya memang berasal dari suku Lewi. Tentang ini sebetulnya diam-diam Lukas sendiri juga mengakui bahwa sebenarnya Maria dan putranya Yesus adalah suku Lewi. Dalam Lukas 1 ayat 5 ya, ia menulis bahwa Elizabeth, istri Zakaria atau ibunda Yohanes Pembaptis, adalah keturunan Harun. Di sana ditulis Filabus Aaron. Sedangkan dalam Lukas 1 ayat 36 dijelaskan bahwa Elizabeth dan Maryam adalah keluarga. Tertulis di sana itu cognatus. Demikian pula dengan estimasi Lukas dalam Lukas 3 ayat 23, di mana ia menjelaskan bahwa usia Yesus kira-kira 30 tahun ketika memulai tugas kerasulannya, yang menjadi indikasi kuat bahwa Yesus Kristus, peace be upon him, memang suku Lewi. Kenapa? Karena menurut kitab Bilangan 4 ayat 47, para imam dari suku Lewi baru wajib melaksanakan tugas imamatnya setelah berusia 30 tahun. Dengan demikian, jika Kristen tetap menginginkan silsilah Yesus tersambung ke Raja Daud melalui garis keturunan Yusuf dalam hal ini, maka konsekuensinya Kristen harus mengakui bahwa Yesus adalah anak biologis Yusuf. Atau Kristen boleh melupakan mimpi indah berjamaah di siang bolong yang semaunya sendiri mengklaim bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Kecuali tentu saja jika Kristen juga mengakui bahwa Tuhan yang dimaksud dalam konteks ini adalah Yusuf. Jadi berdasarkan sedikit catatan ini saja sudah sangat jelas bahwa Yesus Kristus, peace be upon him, yang selama ini diyakini oleh umumnya umat Kristen berasal dari suku Yehuda, ternyata dibuktikan oleh Alkitab sendiri bukan keturunan Raja Daud yang berasal dari suku Yehuda. Putra suci Bunda Maria itu jelas merupakan suku Lewi, dan tidak ada secuil pun urusannya dengan nubuat tentang Mesias yang konon katanya berasal dari keturunan Raja Daud. Dengan demikian maka sia-sialah iman Kristen yang selama berabad-abad ini telah dinina-bobokkan oleh gereja dengan jargon sangat keliru, yaitu Jesus is King of the Kings, alias raja dari segala raja. Padahal Yesus tidak pernah menjadi raja dimanapun, kecuali dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah seorang utusan Allah khusus. Jadi catat ini dan catat baik-baik, khusus dan sangat terbatas hanya kepada Bani Israel saja, bukan kepada bangsa lain. Bahkan bangsa-bangsa yang hidup berdampingan dengan bangsa Israel sendiri pada masa kerasulan beliau dulu. Perhatikan lagi pengakuan beliau sendiri dalam Matius 15 ayat 24, dan larangannya kepada semua murid supaya tidak mengabarkan Injil kepada selain bangsa Israel, seperti tercatat dalam Matius 10 ayat 5.